Halo, kembali lagi dengan saya Faza. Melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin. Pertemuan pada hari ini kita akan mengetahui fitur-fitur yang ada di Quizzes. Oke, kita masuk ke google.com. Pastikan di sini google.com/admin. Ini akan kembali ke dashboard guru kita. Kita coba klik di Quizzes ini. Klik. Nah, nantinya kita akan diarahkan ke dashboard. Ini sama saja dengan ini. Kalau kita seandainya tersesat, nah masuk seperti ini, dan kita ingin kembali, nah kita bisa langsung klik ini saja, logo Quizzesnya. Bergeser ke kanan, kita bisa menemukan quiz. Temukan quiz. Di sini kita bisa mengklik. Nah, di sini fiturnya kita bisa mencari soal yang kita inginkan. Saya contohkan. Nah, seperti ini. Kita coba enter. Nah, setelah kita enter, nantinya di bawah sini ada berbagai soal yang ditawarkan dari guru-guru yang sudah membuatnya. Nah, di bawahnya ini ada urutan dari. Nah, ini coba kita lihat. Ini ada tulisannya paling terkait, kemudian di bawahnya ada paling banyak seperti ini, paling banyak digunakan. Kemudian paling akhir ini artinya soal yang awal-awal, soal-soal yang terdahulu dibuat. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu guru, kita coba klik paling terkait. Nah, kita juga bisa memfilternya melalui saring melalui di sini. Ini kita bisa mencari soal dari kategori SD sampai perguruan tinggi. Kemudian di paling kanan ini ada subjeknya. Ini subjek berkaitan dengan mata pelajaran yang kita cari. Contohnya ini sejarah, berarti kita klik sejarah di sini. Kita juga bisa mencari lebih banyak. Ini pertanyaan lebih detail ya, tentang pencarian soal lebih detail, yaitu ada bahasa Indonesia. Kita ganti ke bahasa Indonesia. Ini untuk soal yang bahasa Indonesia. Kemudian ini jumlah pertanyaan. Kemudian lainnya itu dibuat oleh siswa ataupun diduplikat. Nah, duplikat itu artinya sudah digandakan oleh guru yang lain. Kita coba terapkan. Nah, inilah soal-soal yang kita cari, seperti itu. Oke, kemudian kita beralih ke bawah bagian sini. Di profil kita klik tunjukkan profil. Nah, di sini kita sudah membahasnya kemarin. Di sini ada penjelasan bahwa kita itu sebagai guru. Kemudian kita juga bisa mengeditnya di sini, edit profile. Nah, di sini kita mata pelajaran kita mengampu kelas berapa, 10, 11, dan 12. Kemudian di sini ada mata pelajaran yang kita ampu. Kita klik, kita pilih di sini see more. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan perubahan. Nah, kita juga bisa mengubah profil kita di edit. Kita bisa mencari gambar di sini. Oke, kita cari gambar apapun ya, karena ini sebagai contoh saja. Oke, masih loading. Oke, kita langsung saja berpindah ke buat kuis baru. Nah, ini nantinya kita akan gunakan dalam membuat soal seperti itu ya. Ini kita akan skip dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian di bawahnya ada temukan kuis. Nah, ini sama dengan yang ini ya, temukan kuis, dan yang buat kuis itu sama dengan yang ada di sini. Ini fiturnya sama saja. Kemudian kita beralih ke bagian bawah, kuisku. Nah, di sini itu bagian soal-soal yang sudah pernah kita buat. Contohnya kita sudah membuat 5 soal dengan
jenis mata pelajaran berbeda, kita bisa mencarinya di kuisku. Di sini kita bisa mencari soal-soal yang sudah pernah kita buat. Kemudian hasil. Nah, di sini hasil merupakan tempat untuk melihat rekapan dari pekerjaan siswa. Jadi ketika kita memainkan game, kita bisa melihatnya di hasil. Nah, di sini kita bisa melihat rekapan permainan siswa. Kemudian kelas. Nah, di sini kita bisa mengkaitkan akun kita dengan Google Classroom, ataupun kita bisa membuatnya dibuat kelas ini. Kalau ini fiturnya dari Quizzes, kalau yang bagian sini fitur dari Google. Kemudian kita di koleksi. Nah, di koleksi ini merupakan tempat untuk membuat koleksi. Contohnya soal dengan kategori bahasa kita bisa masukkan dalam folder yang sama. Soal dengan kategori matematika kita bisa memasukkan dalam folder yang sama. Itulah fungsi dari koleksi. Kita coba klik di sini. Nah, contohnya kita apa tadi awal ya, sejarah saja. Nah, ini sudah berkaitan soal-soal yang berkaitan dengan sejarah. Kita juga bisa membuatnya soal-soal yang berkaitan dengan MTK. Klik buat, kita coba masuk. Nah, karena ini belum ada soal yang ada, kita bisa mengambilnya ini, karena ini fitur membuat soal baru ya. Kita bisa menggunakan soal orang lain. Kita coba klik di sini. Kemudian kita bisa menyimpannya. Nah, kita bisa masukkannya ke salah satu folder yang kita miliki. Karena di awal kemarin saya sudah membahas soal yang ada di Quizzes itu open source, artinya kita bisa mengambil soal ini untuk kita gunakan sebagai ulangan untuk peserta didik kita sendiri, seperti itu. Nantinya bahan-bahan seperti ini bisa masuk ke dashboard kita. Tentunya ini ada matematika, kita coba simpan, kita masukkan ke matematika, kita klik selesai saja. Nah, kita lihat di koleksi ini, di bagian matematika ini sudah ada satu daftar soal yang sudah kita ambil dari soal guru-guru yang lain. Seperti itu cara kerjanya ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat soal, membuat kategori soal lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke meme. Nah, di fitur meme ini akan kita gunakan untuk membuat kayak memberikan ucapan kepada peserta didik kita bahwa jawaban mereka itu benar atau salah. Jadi di meme ini bisa bisa membuat meme secara benar maupun meme yang salah, seperti itu. Kita coba langsung membuatnya. Kita klik di sini ya, buat setelan meme. Nah, kita bisa isikan nama meme kita. Kita coba stiker saya, stiker 1. Nah, di sini kita bisa men-setting bahasanya. Standarnya di sini bahasa Inggris ya. Kalau bahasa yang lain ini sepertinya tidak familiar untuk kita. Kemudian di bagian bawah kita bisa klik umum ataupun pribadi. Kalau umum, nanti meme yang kita buat bisa digunakan oleh guru yang lain. Jadi nanti sistemnya random. Kalau pribadi nanti biayanya bisa kita gunakan sendiri. Kita coba buat umum saja. Klik selesai. Nah, setelah itu di sini ada tulisan meme benar. Di bagian kanan ada meme salah. Kita coba terlebih dahulu meme benarnya. Kita klik buat meme yang benar. Kemudian kita unggah file di sini. Nah, kita cari gambar yang sudah kita miliki. Saya contohkan, kita ambil saja dari internet. Oke, kita download, kita masukkan.
kita simpan ke dalam drive kita. Benar. Oke, kita simpan. Kemudian kita cari juga jawaban salahnya. Kita cari yang pas ya. Oke. Oke, kita pakai ini saja ya. Oh, ini formatnya CF. Kita ganti yang lain aja. Oke, ini aja ya. Terserah nanti Bapak Ibu guru bisa mencari stiker-stiker yang bagaimana. Saya hanya mencontohkan bagaimana cara membuatnya saja. Oke, kita close aja di sini. Kita klik unggah. Nah, yang pertama kita akan membuat meme yang benar. Oke, kita klik ini ya, benar. Klik unggah. Ini ya, saya ulangi, klik unggah gambar, kemudian kita bisa menggesernya, kita bisa mengecilkannya, bisa membesarkannya. Kita proporsikan saja ukurannya. Kalau sudah, klik di sini jawaban benar. Oke, kita bisa memberikan nama meme kita, jawaban benar. Kita klik simpan. Oke, satu meme kita sudah jadi. Di sini kita bisa mempreviewnya dengan mengklik jawaban benar. Nanti ini akan ditampilkan ketika peserta didik memainkan soal Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa men-settingnya nanti. Kemudian di meme salah kita coba sekali lagi, klik unggah. Oke, klik di sana unggah, kita bisa merotasinya juga. Oke, kita unggah. Nah, di sini kita bisa mengklik menuliskannya, jawaban salah. Kita isikan judulnya, kemudian kita klik simpan. Nah, sampai sini meme benar dan meme salah kita sudah jadi. Jadi nanti kita tinggal memainkan atau menggunakan meme kita yang saya beri nama stiker 1. Jika sudah, kita klik selesai. Nah, di sini memenya sudah jadi. Kita juga bisa membuatnya di sini, membuatnya lagi. Terserah, kita bisa menuliskannya judul apapun, kemudian selesai. Dan sama dengan cara yang pertama tadi, kita tinggal mengunggahnya. Nah, seperti itu ya. Kita isikan. Oke. Oke, di sini sudah jadi ya, meme benar dan meme salah. Kita klik selesai saja. Nah, di sini dua meme kita sudah jadi. Oke, silakan Bapak Ibu guru coba. Nanti silakan dibagikan ke grup Telegram saja. Kemudian kita beralih ke bawah di pengaturan. Kita klik coba. Nah, di sini kita bisa mengatur akun kita. Kita bisa merubah bahasa kita ke bahasa Indonesia. Nah, kita bisa merubah email kita bisa merubah sandi kita, bisa mengganti ke akun siswa
ataupun kita bisa menghapus akun kita. Oke, sampai sini ini sangat mudah dipahami ya Bapak Ibu guru, silakan coba saja. Tapi yang terpenting di bahasa ini yang akan memudahkan Bapak Ibu guru dalam memahami Quizzes itu sendiri. Nah, kemudian kita coba beralih ke bagian kanan ini. Ini lonceng di sini. Ini ada informasi bahwa soal kita sudah dimainkan peserta didik. Pokoknya ini informasi dari Quizzes yang berkaitan dengan soal-soal yang sudah kita buat. Kemudian di bagian kanan ini ada gabung game. Ini fungsinya untuk tempat untuk peserta didik bisa join dengan soal kita. Coba kita klik saja biar bisa memberi pemahaman. Kita klik gabung game. Nah, di sini ada masukkan kode permainan. Nah, nantinya Bapak Ibu guru memiliki kode permainan setiap permainan yang kita mulai. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mendapatkan mendapatkan kode dari setiap permainan yang kita mulai. Contohnya ini kita akan mulai. Nah, nantinya kita akan dapat kode dari sini, dari setiap mulai. Kemudian kode itu nanti kita bagikan ke siswa, dan siswa nanti bisa menjoinkan lewat sini. Nah, nantinya siswa bisa bermain secara live dengan teman-teman yang lain. Kita close saja di sini ya. Oke, sampai sini materi fitur-fitur di Quizzes. Semoga Bapak Ibu guru bisa menguasai fitur yang ada di Quizzes sebelum kita masuk ke membuat soal. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.